Baik, saya mulai ya mungkin, maaf ini 1 menit agak delay. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara series webinar Pusat Riset Limnologi Sumber Air. Kalau nggak salah yang ke-7 ya, webinar series ke-7. Dan pagi ini cukup menarik menurut saya. Ini di pembicaranya menurut saya sangat kompeten ya dalam hal tentang ekohidrologi dan apa namanya local wisdom ataupun yang kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Prof. Ignas sebagai pembicara pada webinar hari ini. Terima kasih Prof atas waktu dan berkenan untuk sharing apa pengalaman maupun pengetahuannya di bidang nanti pengelolaan sumber daya air berbasis ekohidrologi. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Budi Heru Santosa ya sebagai nanti saya mohon untuk menjadi moderator dalam webinar kali ini. Jadi yang kita ketahui dari apa namanya pengumuman yang kita share bahwa ini adalah satu bagian dari road show ya atau menuju apa namanya itu event yang akan diadakan di Jogja ya kalau nggak salah. Jadi memang nanti ada kegiatan dari IHP UNESCO sendiri, satu rangkaian saya rasa. Jadi itu dari kegiatan di event Jogja dan nyambung dengan event yang di Semarang, kerjasama dengan Universitas Diponegoro. Nah untuk kali ini topik yang akan dibawa adalah pengelolaan sumber daya air berbasis ekohidrologi untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko perubahan iklim yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Ignatius Destapa dan beliau adalah Direktur Eksekutif APSE Asia Pacific Center for Ecohydrology UNESCO Center ada di 2 ya. Dan nanti saya mungkin akan dikawal moderatornya oleh Bapak Dr. Budi Heru Santosa sebagai Ketua KNI HP UNESCO. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Budi untuk memulai acara ini dan saya mohon izin mungkin nanti tidak akan full ini ya mungkin di ujung hampir setengah sebelas saya ada acara saya harus pindah jadi tapi saya berharap diskusi kali ini kita bisa mendapatkan apa namanya itu pengkayaan ya tentang bagaimana eh, kearifan lokal terutama lokal wisdom yang ada di daerah atau di kita yang bisa diangkat untuk sebagai salah satu solusi atau salah satu opsi untuk mengolah sumber daya air khususnya berbasis ekohidrologi. Baik, selanjutnya saya silakan untuk Pak Budi Hersantosa untuk mengawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kapus, Dr. Luki Subehi, Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada pagi hari ini. Saya Budi Heru Santosa sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Program IHP UNESCO akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu semua pada webinar kita yang semoga nanti berlangsung secara sersan begitu ya, serius tapi santai. Dan pada pagi hari ini webinar kita ini akan mengangkat topik pengelolaan sumber daya air berbasis ekohidrologi untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko perubahan iklim. Webinar ini selain salah satu webinar series yang diadakan oleh pusat riset kami, ini adalah juga sebuah road to workshop on enhancing the integration of local ecological knowledge in ecohydrology-driven integrated water resource management. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Komite Nasional Indonesia untuk Program IHP UNESCO, bekerja sama dengan beberapa pihak antara lain BRIN, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan juga dengan masyarakat limnologi Indonesia. Topik besar kegiatan atau program kerja Komite Nasional Indonesia adalah Sustainable Hydro Systems Integrating Ecohydrology and Local Ecological Knowledge into Inclusive Water Resource Management.
Nah, dalam program kerja tersebut akan ada minimal 3 kegiatan yang sudah direncanakan. Yang pertama adalah sebuah workshop on enhancing the integration of local ecological knowledge in eco-hydrology-driven integrated water resource management, yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 28 hingga 30 Juli di Yogyakarta. Yang kedua adalah the Youth Video Competition, Eco Vibes, Youth for Water and Nature, yang tadi rilisnya sudah ditayangkan di awal kegiatan ini. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan masyarakat limnologi Indonesia, ini akan diadakan Third International Conference and Scientific Meeting of the Indonesian Limnology Society. Jadi ada beberapa kegiatan yang nanti dapat diikuti oleh Bapak Ibu dengan beberapa syarat dan ketentuan. Baik, kalau kita tadi mendengar ada kata eco-hydrology, ada kata-kata local ecological knowledge, maka di sana juga ada kata-kata integrated water resource management atau sustainable water resource management yang pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu topik, yaitu bagian eco-hydrology, bagaimana eco-hydrology ini dapat berperan dalam mengantisipasi dampak dari perubahan iklim untuk ketahanan air yang lebih baik. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Ignatius D.A. Sutapa, Master of Science, sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi, Prof. Ignas. Prof. Ignas ini menyelesaikan studinya S1, S2, S3 di Prancis, dan doktor beliau adalah di bidang Chemical Engineering dari di Institut National Polytechnique de Lorraine, Prancis, dan sudah cukup lama, Prof, ya, tahun 96. Saat ini beliau profesor riset di bidang Chemical and Environmental Technology di BRIN, dan beliau aktif sebagai Direktur Eksekutif Asia Pacific Center for Eco-Hydrology, sebuah pusat kategori 2 di UNESCO. Dan beliau juga aktif pada banyak program UNESCO, baik di tim level nasional, regional, maupun global, di samping juga menjadi dosen tamu pada beberapa universitas. Juga beliau aktif pada beberapa organisasi, misalnya sebagai Wakil Ketua Komite Ahli Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2020, Ketua Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia sejak Januari 2022, dan juga beliau berpengalaman luas pada bidang sustainable development, environmental health, water, food and energy security, industrial process and management, eco-hydrology and water quality, water treatment, technology, natural resource management, and ecosystem services, dan lain-lain. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang mempunyai topik atau peminatan yang mirip, nanti bisa berkomunikasi dengan Prof. Ignas secara langsung. Tanpa berpanjang kalam, saya menyampaikan kepada Prof. Ignas untuk memulai paparannya. Time of yours, Prof. Ignas. Baik, terima kasih Dr. Budi Heru Santosa sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia IHP UNESCO, dan tentu saja yang sama-sama kita hormati Dr. Luki Subehi, Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Dan saja saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang terhormat, saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya merasa terhormat gitu ya diundang untuk acara ini. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Budi Heru Santosa mengontak saya untuk sharing mengenai eco-hydrology gitu ya. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, minggu ini itu memang minggu yang cukup padat karena bertepatan dengan hari ulang tahun UNESCO yang ke-60 dan ulang tahun yang ke-50 untuk IHP UNESCO. Jadi sejak 2 hari yang lalu, hari ini, besok sampai lusa, saya juga ini sedang mengikuti sidang-sidang termasuk paparan gitu ya. Tapi tentu saja ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Budi sebagai latar belakang tadi, bahwa dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan yang harus kita hadapi bersama-sama. Nah, pagi hari ini izinkan saya untuk sharing. Tentu saja saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu para pakar tentu saja ya yang sudah banyak berpengalaman.
Saya mewakili Asia Pacific Center for Ecohydrology untuk menyampaikan beberapa informasi pandangan bagaimana ecohydrology itu bisa dipakai sebagai pendekatan, dan kalau di UNESCO memang sudah menjadi mainstream konsep gitu ya, pendekatan yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan ya, mungkin tidak 100%, tapi paling tidak membantu menangani berbagai persoalan sumber daya air yang kita hadapi bersama-sama. Izinkan saya share screen paparan saya. Apakah sudah bisa dilihat ya? Jelas, Prof. Ya, baik. Jadi, sebagaimana tadi Dr. Budi sudah sampaikan, judul yang ingin saya bagikan itu bagaimana konteks ekohidrologi, ya, pendekatan ekohidrologi ini bisa untuk membantu pola sumber daya air dalam meningkatkan ketahanan dalam sumber daya air tadi dan mengurangi risiko perubahan iklim yang semakin dalam tanda kutip agak sulit diprediksi gitu ya. Dan ini tentu saja kita hadapi bersama-sama, bukan hanya kita Indonesia, tetapi seluruh wilayah di dunia ini. Ini outline-nya mulai dari kata mungkin menyampaikan kembali gitu ya, apa sebenarnya ekohydrologi, kemudian posisinya dan perannya menghadapi dampak perubahan iklim, kemudian bagaimana contoh-contoh bisa diimplementasikan, tapi juga tantangan peluang ke depan termasuk hal-hal yang perlu direkomendasikan apabila kita menghadapi persoalan-persoalan yang semakin sulit ya, yang saja kita perlu diskusikan bersama-sama ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui dan tentu saja saya berada di antara pakar sumber daya air, sudah diketahui bersama bahwa sumber daya air merupakan komponen yang sangat penting ya untuk keberlangsungan makhluk hidup. Ini kayaknya sudah menjadi pemahaman bersama ya, tetapi kita juga ketahui bahwa tekanan terhadap sumber daya air itu juga semakin meningkat, semakin kompleks, kadang-kadang semakin sulit untuk diprediksi karena multifaktor ya, berkaitan dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, industri, aktivitas pertanian, dan lain-lain yang tentu saja ya langsung atau tidak langsung berdampak ya. Kemudian diikuti dengan mungkin degradasi ekosistem yang tadi berkaitan dengan aktivitas tadi. Ya, tentu saja ini akan menurunkan kualitas kuantitas, ancaman terhadap ketahanan pangan, bahkan menyangkut kesehatan masyarakat, kestabilan ekonomi, dan sebagainya. Jadi sumber daya air itu bukan ansih bahwa kita itu berkaitan dengan air saja, tetapi kaitannya multidimensi dan sangat-sangat banyak dan semakin kompleks ke depan, sehingga kenapa diperlukan pendekatan komprehensif untuk pengelolaan sumber daya air itu secara baik dan solutif ke depan gitu ya. Kemudian tantangan global dan regional termasuk kita ya, bagaimana perubahan iklim itu kalau dihadapkan terhadap ketahanan sumber daya air kita ya. Ya, tentu saja perubahan iklim secara global menimbulkan dampak besar terhadap ketersediaan sumber daya air, dan ini sudah dilaporkan ya, oleh berbagai pihak kan. Itu akibat peningkatan suhu global dan sebagainya ya, mungkin Bapak Ibu yang pakar di sana. Kemudian bagaimana dan kawasan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seperti bukan saja mungkin saling terkait ya, seperti deforestasi yang masif, fragmentasi ekosistem yang memperburuk keadaan gitu ya. Belum sejauh mana kebijakan-kebijakan yang sifatnya sektoral itu sering juga mempersulit kondisi bagaimana kita menghadapi tantangan perubahan iklim terhadap sumber daya air kita gitu ya. Jadi mengapa itu diperlukan pendekatan pengelolaan yang holistik dan adaptif gitu ya, untuk mengurangi risiko bencana yang sebenarnya sepertinya sudah kita sadari bersama, tetapi
seringnya kita selalu seperti terperanjat gitu ya dari waktu ke waktu bahwa oh ternyata kalau kita tidak kelola dengan baik akan berdampak sedemikian besar gitu ya. Jadi mengapa perlu kajian-kajian tentu saja pasti sudah sangat banyak ya kajian-kajian teoritis, ilmiah dan sebagainya, tapi seringnya masih belum sampai kepada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif, koordinatif sampai di level-level kebijakan yang dibutuhkan di lapangan. Sehingga ini ringkasan saja Bapak Ibu sekalian bahwa peningkatan suhu baik global regional ada perubahan pola curah hujan sudah tercatat gitu ya, dan ada tim-tim khusus bahkan gitu ya. Kemudian kita juga menyadari frekuensi bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat ya, bahkan di wilayah-wilayah tertentu sepertinya yang tidak diprediksi terjadi banjir bandang, mungkin tanah longsor dan sebagainya yang sepertinya aman-aman saja tiba-tiba terjadi gitu ya. Ini beberapa contoh saja snapshot dari misalnya flash flood yang terjadi di Indonesia tahun 2021 ya. Bahkan di wilayah-wilayah yang misalnya tadinya tidak pernah kita dengar gitu ya. Ini misalnya waktu itu di Kalimantan, kemudian di daerah Bogor bahkan mungkin tidak jauh dari kita di sini gitu ya. Yang notabene ya ini ada berita-beritanya juga ya. Notabene tidak pernah terrecord ya, tetapi setelah dilacak memang ini biasanya berkaitan dengan damage atau perubahan-perubahan tata guna lahan di wilayah-wilayah tertentu, paling tidak di hulunya. Itu 2021. 2 tahun berikutnya gitu ya, itu terjadi lagi gitu ya. Saya hanya merekod saja beberapa, tapi saya setiap tahun selalu mengikuti ya untuk kejadian-kejadian yang termasuk kami lihat ya, yang tadinya tidak terrecord ternyata tiba-tiba ada seperti di Manado, Tangerang Selatan, Tanjung Pinang, Halmahera gitu ya, dan tentu saja masih banyak lagi gitu ya. Itu 2 tahun yang terakhir gitu ya, kita seperti sangat dikejutkan ya, seperti belum lama di wilayah Bekasi dan sekitarnya gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya di Bekasi dan sekitarnya, ada khusus Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan sebagainya, dan sepertinya perlu kita ketahui dan sadari bersama Bapak Ibu sekalian bahwa ini fenomena ini sepertinya akan kita hadapi dan berlanjut berdasarkan kalau kita lihat tren ya paling tidak ya. Ini saya ambil 10 tahun ya, walaupun yang 2021 dan seterusnya terus meningkat ya. Tapi yang perlu kita sadari bahwa grafik ini menunjukkan memang ada tren peningkatan jumlah kasus banjir ya, atau water related disaster itu memang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Paling tidak terikot dari 10-15 tahun terakhir yang harusnya menyadarkan kepada kita semua kalau kita tidak melakukan sesuatu yang cukup signifikan, maka sebenarnya dalam tanda kutip sudah bisa diprediksi bencana itu tinggal menunggu waktu saja gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu para pakar juga sering ditanya wartawan gitu ya. Saya sendiri setiap tahun juga sering ditanya gitu ya. Jadi pertanyaannya sama ya, kenapa ini terus terjadi? Tapi ya kalau saya mengingat bahwa upaya-upaya yang kita lakukan ya mungkin saya mengapresiasi untuk setiap aktivitas riset yang semua pihak lakukan, termasuk inisiatif-inisiatif berbagai elemen gitu ya. Tapi memang seringkali ini belum menjadi semacam mainstreaming gitu ya, bahwa ini sesuatu yang harus segera diatasi, tetapi juga perlu diimplementasikan kepada kebijakan. Misalnya, ya setelah dilihat seperti kasus Jabodetabek yang kemarin, itu land conversion di daerah hulu begitu masif, walaupun itu bukan tiba-tiba terjadi gitu ya. Sudah terjadi cukup lama, tapi sepertinya terabaikan atau tidak terlihat sebagai sesuatu yang signifikan pengaruhnya gitu. Baru setelah terjadi kejadian baru kita berpikir bahwa nah ini barangkali Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya ya sinergi integrasi dari semua upaya yang perlu kita lakukan dari semua pihak
untuk menangani berbagai persoalan ini. Sehingga bagaimana dan pola sumber daya berbasis ekohidrologi, prinsipnya apa sih sebenarnya? Nanti saja secara definisi, tapi paling tidak ini lebih ke mengembalikan ada kata-kata eko ya, kemudian ada kata-kata hidro ya. Jadi memanfaatkan prinsip-prinsip yang sudah ada sebenarnya ekologi dan siklus alami air guna menjaga keberlanjutan sumber daya air dan memitigasi dampak perubahan iklim gitu ya. Nah, jadi secara prinsip nanti slide berikutnya, tapi paling tidak manfaatnya adalah diantaranya dari beberapa manfaat bisa meningkatkan cadangan dan kualitas air, mengurangi risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan yang terkait gitu ya. Kemudian juga menyesuaikan kelembagaan dan kebijakan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam konteks pengembangan konsep ekohidrologi ini memang tidak lagi hanya air dilihat sebagai air saja sebagai bendanya, tetapi ada komponen-komponen lain atau faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan gitu ya. Dilihat sebagai satu ekosistem utuh gitu ya. Dan termasuk misalnya meningkatkan ketahanan komunitas lokalnya, artinya keterlibatan setiap pihak entitas termasuk masyarakat sendiri itu menjadi komponen yang sangat penting di dalam konsep ini. Nah, konsep ekohidrologi kalau didefinisikan kira-kira gitu ya, ini berdasarkan definisi yang mempostulatkan lah katanya kira-kira gitu. Jadi ilmu yang mempelajari interaksi antara sistem hidrologi dan ekosistem dengan fokus pada pemahaman proses alami dan manusia dalam menjaga keseimbangan air serta keberlanjutan lingkungan. Jadi konteksnya ini memang dilihat secara lebih utuh gitu ya. Ya, karena komponennya bahkan nanti ada hidrologi, ada ekologi, ada bahkan teknologi ekologis kira-kira gitu ya, disebut ekoteknologi, tapi juga ada aspek sosial budayanya. Jadi tidak lagi dilihat sebagai komponen yang terpisah, bagaimana konsep ini bisa mengintegrasikan parameter-parameter yang cukup banyak itu dilihat sebagai satu pendekatan yang utuh. Kemudian ekosistem dalam hal ini berperan aktif dalam mengelola siklus air tadi, mengatur kualitas, kuantitas, dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga memanfaatkan proses alami dan keanekaragaman hayati sebagai solusi terhadap permasalahan sumber daya air. Jadi air tidak dilihat sebagai airnya saja, tetapi ada komponen-komponen yang berkaitan, termasuk ada vegetasi, ada mungkin media, ada landscape, ada macam-macam itu, termasuk buffer zone dan sebagainya yang harus dilihat bagaimana kalau istilahnya Pak Zaleski disebut dual regulation theory. Jadi ada hidrologi, ada biota, kemudian ada komponen-komponen lain yang saling berkaitan yang harus di taken into account lah kira-kira. Nah, karakteristik ekohidrologi itu apa? Ini beberapa ciri utama. Karakteristiknya itu yang pertama pendekatan multidisiplin tadi. Jadi melibatkan berbagai multidisiplin tadi, ada ekologi, hidrologi, ekoteknologi, budaya termasuk sosial ekonominya. Sehingga termasuk komponen pelaku gitu itu dilihat sebagai bagian yang penting karena pelaku utama di dalam apa ya mengelola tetapi juga memberikan dampak degradasi kan masyarakat atau manusia ya, kita yang berbudaya gitu ya. Kemudian konsep pengelolaan berkelanjutan ya menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya air dan konservasi ekosistemnya sehingga mampu kebutuhan ekologis dan manusia itu berjangka panjang gitu ya, tidak saat. Kemudian sistem adaptif mengintegrasikan kemampuan ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tekanan manusia dengan melakukan rasa monitoring, evaluasi secara berkala, dan apalagi Bapak Ibu dalam konteks sekarang juga diskusi ekohidrologi regional dan global itu juga memanfaatkan kemajuan teknologi gitu ya, IoT, cloud computing, data besar dan sebagainya itu sangat bisa membantu ya, termasuk sistem monitoring, early warning system dan sebagainya. Kemudian juga kebijakan berbasis ekosistem ini yang masih sering menjadi kendala. Nanti slide berikut juga akan menggarisbawah bahwa semaju apapun konsep teknologi, pendekatan dan sebagainya, kalau
tidak bisa diimplementasikan, didukung oleh kebijakan, itu juga tidak akan efektif. Sehingga bagaimana nanti membuat mainstreaming pendekatan termasuk sekarang ditambah dengan nature-based solution gitu ya, bahkan seperti Bappenas gitu ya, memang kalau di UN eco-hydrology nature-based solution itu sudah menjadi suatu keharusan bagaimana pengelolaan itu berbasis kembali ke alam lah kira-kira gitu, dan itu diadopsi oleh sudah berbagai negara termasuk Indonesia, bahkan saya dengar Bappenas sudah mulai mendiskusikan hal ini gitu ya. Kemudian juga partisipasi sosial, jadi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena apapun pelaku utama itu masyarakat ya, semua stakeholders gitu ya. Baik mungkin bisa private sector, komunitas, masyarakat secara personal. Dan ini yang juga menjadi faktor penting yang harus termasuk tadi disebut oleh Pak Kapus gitu, local wisdom gitu ya. Bagaimana kita mensinergikan pemahaman-pemahaman lokal ya, yang mana-mana yang bijak, yang bagus, mestinya bisa diintegrasikan. Kemudian ada hubungan ekosistem dan siklus hidrologi juga menjadi penting. Bagaimana bisa memahami ekosistem itu sebagai bagian integral dari siklus air. Jadi kalau ekosistem terganggu, itu juga berpengaruh terhadap siklus hidrologi, sehingga kenapa menyebabkan cuaca-cuaca yang ekstrim gitu ya. Kadangnya ekstrim kiri, ekstrim kanan, dalam arti kalau musim kemarau sangat panjang, kalau musim hujan kadang-kadang tiba atau datang pada saat yang bersamaan, sehingga banjir bandang sering terjadi ya. Sehingga itu perlu memahami ada transpirasi, infiltrasi, filtrasi untuk pengendalian pencemaran, penyimpanan air alami, itu juga menjadi bagian penting. Jadi betapa pentingnya gitu ya, air bukan sekedar air ansih yang kita lihat sebagai air H2O saja, tapi kaitannya, hubungannya begitu banyak. Sehingga kenapa sebuah ekosistem itu menjadi penting untuk diperhatikan, ada hutan, rawa danau, mangrove, vegetasi riparian, dan sebagainya. Ini sebagai ringkasan saja, masing-masing ada fungsinya yang harus diperhitungkan, dinilai atau di-scoring katakanlah gitu, kemudian diintegrasikan apabila kita ingin memakai konsep ini. Kemudian bagaimana peran penting ekohidrologi tadi, kalau tadi konsepnya atau konsep dasarnya, ya peran pentingnya itu saja bisa menjaga keberlanjutan ekologis ya, karena salah satu kata kunci penting tadi kan ekologi ya. Ada ekologi, ada hidrologi. Jadi mempertahankan keseimbangan ekologis yang esensial untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, itu saja dilihat tadi komponen-komponen ekologis apa saja yang perlu dilihat dan diperhitungkan dalam setiap langkah gitu ya. Kemudian memastikan penggunaan sumber daya air tidak terganggu atau tidak mengganggu siklus alaminya. Jadi intinya kenapa nature-based solution itu sekarang dibuat mainstream di UN, itu karena ya sebenarnya kita harus belajar kembali ke lingkungan ya. Lingkungan sebelum katakanlah diintervensi oleh kegiatan manusia itu kan berjalan alami gitu lah. Ini bagaimana mendekati kembali kegiatan-kegiatan sealami mungkin kira-kira gitu. Kemudian juga yang kedua meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Jadi memang ini topiknya ke sana. Jadi konsep ekohidrologi ini kalau bisa diimplementasikan dengan baik secara komprehensif gitu ya, dengan komponen-komponen tadi, maka tentu saja ini bisa meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Misalnya ekosistem alam yang dipelihara, direstorasi, berfungsi sebagai penyangga alami, itu bisa menjaga gitu ya. Paling tidak kita sudah lebih aware bahwa daerah resapan banjir itu begitu pentingnya. Soalnya kalau tidak, maka air akan menjadi flash flood gitu ya, menjadi run off semua, sehingga menjadi banjir bandang gitu ya. Kemudian juga mendukung pembangunan sistem catchment yang tangguh dalam menambah area konservasi gitu ya. Jadi ya sebenarnya kembali misalnya, sebenarnya mungkin secara aturan ya sudah ada misalnya satu luasan tertentu itu yang boleh dibangun hanya sekian persen, tapi toh itu sering tidak dapat diimplementasikan ya, termasuk pembukaan lahan bahkan di area-area konservasi, bahkan bukan hanya di daerah resapan, bahkan ke
Taman Nasional barangkali. Jadi pemahaman, kesadaran, kemudian juga bagaimana kebijakan law enforcement-nya bisa dijalankan dengan baik. Ya. Kemudian ini menunjukkan saja Bapak Ibu sekalian dan bisa juga dibuat secara lebih detail barangkali ya, bagaimana misalnya dengan ekohidrologi dan tanpa ekohidrologi itu bisa ada perbedaannya ya. Untuk misalnya penyerapan air selama hujan, resiliensi terhadap banjir, penyediaan air secara kemarau misalnya kan itu bukti di lapangan sudah cukup banyak, nanti beberapa contoh di beberapa negara bisa ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan ekosistem alami sebagai bagian dari solusi. Sehingga kenapa disebut nature-based solution? Jadi sekarang memang sedang disadari Bapak Ibu kita harus mencari solusi dari alam sendiri gitu ya. Ya memang kita kan berangkat dari alam gitu ya. Jadi mengintegrasikan ekosistem alami sebagai bagian dari solusi ya. Pemanfaatan ekosistem alami sebagai solusi merupakan pendekatan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya air ya. Misalnya restorasi dan konservasi ekosistem mendukung siklus alami air tadi, tetapi perlu didorong juga atau diperkuat kolaborasi antar berbagai pihak ya, pentahelix misalnya. Jadi koordinasi kolaborasi memang sering mudah untuk diucapkan, tetapi sering agak sulit diimplementasikan di lapangan. Kemudian juga memastikan masyarakat lokal turut serta. Jadi sudah disadari Bapak Ibu sekalian sering dalam tanda kutip ya masyarakat itu sering menjadi objek lah, saatnya untuk masyarakat menjadi pelaku di dalam pengelolaan. Jadi harus diintegrasikan dalam perencanaan. Kemudian dampak perubahan iklim ya seperti sudah kita ketahui bersama gitu ya, kita sudah menyadari dibanding mungkin 10-20 tahun yang lalu bahwa ini perubahan iklim, ya memang itu terjadi, ada perubahan pola curah hujan dan suhu gitu ya. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan pola curah hujan dan suhu yang mungkin trennya sudah berbeda dibanding dengan waktu-waktu yang lalu, sehingga hitungan-hitungan simulasi-simulasinya harus lebih akurat dengan memasukkan parameter-parameter yang barangkali lebih banyak gitu ya dibanding waktu-waktu yang lalu, karena multifaktor sekarang ya. Sehingga kenapa kadang-kadang sering tidak terprediksi karena barangkali ada faktor-faktor tertentu yang belum dimasukkan. Kemudian pola hujan yang menjadi ekstrim tadi dengan periode hujan yang panjang dan durasi kekeringan yang lebih intens itu sudah mulai terjadi gitu ya. Kalau kemarin ya barangkali ya di awal tahun gitu ya itu kita sering sibuk ya Desember, Januari dan sibuk dengan bencana banjir gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ya beberapa saat kemudian kita sudah berhadapan dengan dalam tanda kutip bencana berikutnya yaitu kekeringan gitu ya. Jadi ini yang mau tidak mau sudah harus menjadi pertimbangan perhatian kita bersama bahwa ya bagaimana kita memperhatikan seluruh komponen tadi sepanjang tahun. Kemudian juga dampak kekeringan dan banjir yang meningkat, ya tadi sudah saya sampaikan juga pola curah hujan tadi tidak stabil, meningkatkan risiko kekeringan dan banjir meningkat secara bersamaan gitu ya. Kayak kalau dilihat dari data-data ya, ini Bapak Ibu yang mungkin pusat perhatian penelitian di sana saja bisa menjelaskan lebih detail. Tapi paling tidak ada kekeringan, ada banjir, ada bahkan hal-hal yang lebih ekstrim itu menyebabkan kadang-kadang tak terprediksikan sebelumnya. Ini ringkasan saja ya, ada tadi peningkatan risiko, dampak ekologis, dampak sosial dari misalnya kekeringan dan banjir itu seperti apa saja. Sehingga ini paling tidak menjadi catatan kita, termasuk teman-teman dari BNPB kan selalu mencatat ya, begitu ada bencana misalnya banjir itu kerugiannya triliunan gitu ya setiap tahun lah. Ini mestinya juga menjadi perhatian ya. Kalau saya selalu kepikir gitu ya, daripada untuk katakanlah menangani dampak banjir, lebih baik dana itu dialokasikan untuk mencegahnya kira-kira gitu ya. Jadi bagaimana perhatian itu nanti bisa kita
diskusikan, kita sinkronkan gitu ya. Upaya-upaya itu lebih baik mencegah gitu daripada berakibat fatal di kemudian hari. Kemudian juga itu berpengaruh terhadap sistem hidrologi dan ekosistemnya ya. Perubahan iklim tadi mempengaruhi sistem hidrologinya secara mendalam. Ada peningkatan suhu itu menyebabkan macam-macam ya, evaporasi, transpirasi, dan sehingga mungkin secara teoritis atau secara kuantitatif bisa dihitung ya. Kemudian mungkin teman-teman yang bermain di model simulasi itu ya akan sangat bermanfaat ya. Termasuk erosi tanah, memperparah sedimentasi, bukan sekedar sedimentasi ada di waduk, di sungai, tetapi itu mempengaruhi banyak hal gitu ya. Ekosistem airnya, biotanya, kemudian kalau itu berkaitan danau atau waduk, berkaitan dengan umur waduk, umur danau, apalagi umpamanya dipakai untuk sumber energi misalnya. Kemudian strategi berbasis ekohidrologi itu yang pertama, tentu saja ini berkaitan dengan restorasi dan konservasi ekosistem alami tadi. Baik konsep tadi ya, jadi bagaimana kita istilahnya kembali lagi gitu ya, merestorasi dan konservasi ekosistem alami merupakan fondasi dalam hal ini, dalam pengelolaan sumber daya air berbasis ekohidrologi ya. Jadi buffer zone tadi mulai diadakan kembali gitu ya, yang tadinya yang memang sesuai dengan fungsinya. Kalau menjadi catchment area ya mestinya jangan diganggu, syukur-syukur malah diperluas. Jadi kita harus apa namanya, bersahabat lah gitu ya, bersahabat dengan sumber daya air kita, bahwa harus kita perlakukan dengan baik, maka airnya juga akan bersahabat dengan kita, kira-kira gitu. Jadi upayanya misalnya rehabilitasi kawasan hutan yang gundul, reintroduksi flora dan fauna asli gitu ya, sering terjadi bencana-bencana biodiversitas kadang-kadang yang spesies asli bahkan hilang ya. Jadi itu termasuk yang harus kita perhatikan. Pelindungan kawasan konservasi juga menjadi penting. Kemudian pembuatan buffer zone dan kawasan pelindungan ya, sebagai penyangga itu merupakan area peralihan buffer zone yang berfungsi sebagai filter alami terhadap polusi dan sedimen dan mungkin yang lain-lain juga ya, termasuk menjaga mungkin spesies-spesies tertentu itu penting gitu ya, termasuk perlu dikalkulasi gitu ya. Kemudian penerapan kawasan pelindungan yang efektif meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Jadi di berbagai negara gitu ya, praktek-praktek ini sudah semakin intensif untuk dilakukan, ternyata memang penting gitu ya. Dengan masifnya berbagai kegiatan industri pertanian misalnya gitu ya, ternyata perlu ada buffer zone untuk menjaga tadi keseimbangan tadi. Kemudian juga pengolahan lahan berkelanjutan dan agroforestry gitu ya, mungkin teman-teman yang dari pertanian sangat penting untuk melakukan kajian gitu ya, pengelolaan lahan secara berkelanjutan melalui praktek agroforestry tipe-tipe tertentu ya, mungkin teman-teman dari pertanian itu bisa memberikan data-data yang lebih komplit gitu ya, bagaimana pengintegrasian pohon-pohon, konservasi tanah seperti terasering dan sebagainya, meningkatkan keragaman hayati itu sangat penting dan perlu dijadikan bagian dari strategi di dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian juga penerapan infrastruktur hijau, Bapak Ibu sekalian, untuk daerah-daerah urban khususnya ya, karena lahannya praktis sudah ruang terbuka hijaunya paling tidak seperti Jakarta, bahkan yang harusnya 30% itu tidak sampai belasan persen seingat saya ya. Mungkin 9 atau 10% barangkali ya. Jadi oleh sebab itu harus diperkuat dengan infrastruktur hijau ya, seperti taman kota, bioswale, rain garden, dan sebagainya itu dalam rangka itu ya. Jadi di berbagai negara juga sudah memperhatikan nih bagaimana supaya siklus air itu jangan sampai terganggu, karena itu tadi kalau kita tidak bersahabat dengan air yang secara alami ada siklusnya, maka itu akan berpengaruh. Dan ini bisa membantu mengurangi dampak perubahan iklim ya, meningkatkan efisiensi perilaku bijak dan sebagainya ya, itu mulai perlu diperhatikan. Kemudian ini contoh implementasinya Bapak Ibu sekalian, ya sebagai inilah ya gambaran supaya utuh. Jadi APCE sendiri apa
sedang mencoba gitu ya melihat paling tidak 6 fokus area gitu ya. Salah satunya memang di wilayah urban, wilayah watershed, kemudian peatland, small island, kemudian memperhatikan juga traditional irrigation system dan untuk khusus wilayah-wilayah kering kira-kira gitu. Nah, ini beberapa contoh saja untuk implementasi ekohidrologi di wilayah urban gitu ya. Jadi prinsipnya contohnya kalau sudah sangat urban ya mau tidak mau ada infrastruktur hijau tadi misalnya untuk perkotaan. Jadi mengintegrasikan prinsip-prinsip ekohidrologi ke dalam perencanaan perkotaan untuk meningkatkan pengelolaan air, layanan ekosistem gitu ya. Pemasangan atap hijau, perkerasan permeabel dan sebagainya gitu ya. Saat ini pernah dengan teman-teman dari UI kemarin publikasi mengenai bagaimana sebenarnya di Jakarta kemarin studi kasusnya di Kalijodo gitu ya, Air Petra Kalijodo itu karena itu sebagai tempat umum, mungkinkah itu dibuat lebih eco-friendly gitu ya. Sebenarnya berdasarkan kajian sangat memungkinkan, bahkan mungkin eh, bisa menurunkan suhu permukaan gitu ya. Kalau misalnya vegetasinya diperluas, ya, ruang terbuka hijaunya lebih lebih banyak dan sebagainya. Ini contohnya misalnya urban eco-hydrology dan ini termasuk eco-hydrology demonstration site di Malaysia di persisnya di Putrajaya. Jadi konsep ekohidrologi diimplementasikan dengan mengelola dari hulu hilir, tapi di wilayah urban gitu ya. Jadi ada watershed-nya, ada danonya kebetulan, tetapi juga memang di kantor pemerintahan gitu. Jadi eh, detailnya itu aja nanti Bapak Ibu bisa lihat di websitenya. Tapi paling tidak bagaimana konsep tadi ya dengan konsep-konsep tadi bisa diimplementasikan. Catchment area-nya seperti apa, ruang terbuka hijaunya, tampungan airnya, kemudian sejauh mana gitu ya sirkulasi airnya bisa diatur, termasuk pihak-pihak tertentu harus menjaga supaya tidak membuang limbah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian intinya misalnya objektifnya misalnya untuk flood reduction, untuk biodiversity enhancement, ada water quality improvement intinya. Ya kalau itu dilakukan ternyata ada contoh yang berhasil. Kemudian itu tadi kalau itu di urban itu watershed. Ya watershed beberapa contoh misalnya bagaimana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu gitu ya. Untuk pemulihan daerah sungai secara ekohidrologi gitu ya, bisa dari hulu, hilir atau tengahnya. Tadi intinya bertujuan untuk mengatasi masalah kualitas air, mengurangi sedimentasi, kemudian meningkatkan layanan ekosistem dengan berbasis alam tadi kira-kira gitu ya. Nah ini contohnya adalah Pilika River, ini ada di Polandia. Ya saya ada kesempatan melihat ya tempatnya gitu ya. Tapi ya itu memang tadi. Jadi secara keseluruhan betul-betul dilihat gitu ya dari hulu tengah hilir gitu. Kalau itu konteksnya sungai gitu ya. Kemudian juga berbagai pihak ya, termasuk yang biasanya mencemari diatur sedemikian rupa supaya menjadi tidak tercemar kira-kira gitu. Jadi dengan mempertimbangkan tadi hidrologi, ekologi, ekoteknologi, teknologinya digunakan juga kemudian juga eh, sosial budayanya, dari keterlibatan stakeholders gitu ya, lintas sektor itu sangat tinggi. Kemudian lah kita Indonesia itu juga kebagian eco hydrology demonstration site gitu ya, khususnya Saguling Reservoir gitu ya. Jadi yang menjadi anu adalah sagulingnya ya, memang kita waktu itu masih di LIPI pernah membuat semacam apa ya pengelolaan ya, tetapi sebenarnya yang ditinjau adalah pengelolaan saguling secara keseluruhan itu bagaimana upaya-upayanya bisa dilakukan. Tentu saja kita mengapresiasi dan kita bekerja sama erat sekarang dengan pengelola saguling gitu ya. Jadi karena yang di apa recognize sebagai demosite ecohydrology itu adalah saguling secara keseluruhan, dari mulai dari waduknya sampai ke upstreamnya gitu ya. Jadi
termasuk apa-apa yang dilakukan, upaya-upaya keterlibatan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita juga mengapresiasi tentu saja pemerintah pusat dengan inisiatif Citarum Harum gitu ya, paling tidak ini karena menyelesaikan permasalahan yang sudah sangat lama gitu ya. Kami waktu itu mempelajarinya pun wah susah sih Kak, karena banyak pihak gitu ya, pencemaran di Sungai Citarum sampai ke Saguling dan seterusnya. Tapi kemarin ada upaya yang menurut saya sangat apresiatif gitu yang dilakukan. Walaupun upaya-upaya harus terus dilakukan ya, pencegahan pencemaran limbah ke sungai, melibatkan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Paling tidak dengan mendapatkan rekognisi itu, kepedulian terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah Saguling menjadi lebih baik. Kemudian strategi utamanya apa ya, melalui rebuisasi. Kalau ini di watershed ya, ada rebuisasi, ada penambahan zona penyangga, keterlibatan masyarakat, ada pemantauan dan penilaian termasuk mungkin menggunakan semacam decision support system yang sekarang sangat memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Kemudian juga bisa dicatat ini ya, dari berbagai penelitian juga ini ya, termasuk yang kita lakukan sendiri ya, peningkatan kualitas air ya, misalnya pengurangan limpasan nutrisi, penurunan laju sedimentasi ini terrekod ya, walaupun cuaca masih perlu banyak ya, karena cukup luas ya. Citarum sampai ke Saguling itu daerah yang sangat luas dan banyak pihak yang terlibat gitu ya. Tapi juga di tempat-tempat tertentu ada kesehatan ekosistem yang meningkat ya, keanekaragaman hayati meningkat untuk tempat-tempat tertentu yang sudah lebih baik katakanlah gitu. Kemudian yang kedua yang juga menjadi penting dan menjadi perhatian dunia bahwa itu yaitu peatland restoration ya, atau peatland, kawasan peatland itu karena termasuk apa ya, stok karbonnya tinggi gitu ya. Itu juga menjadi perhatian dunia dan Indonesia termasuk yang memiliki kawasan peatland yang luas gitu ya, mungkin nomor 2 di dunia barangkali ya. Ya, dan mempunyai peran penting. Lahan gambut itu berperan penting dalam pengelolaan air gitu ya, karena dia memiliki peran hidrologis ya sebagai spons alami, penyerapan karbon, juga tempat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian dan kami sedang berupaya Bapak-Ibu sekalian untuk tentu saja bekerja sama dengan institusi masyarakat lokal juga gitu ya, termasuk perguruan tinggi untuk mencari lokasi yang cocok gitu ya, dijadikan demonstration site ekohydrology gitu ya, untuk paling tidak menjadi percontohan bagaimana mengelola kawasan gambut ini secara berkelanjutan gitu ya. Tapi paling tidak dari best practice yang dilakukan oleh berbagai pihak dan kami mengapresiasi, misalnya untuk merestorasi gambut gitu ya, kami di waktu-waktu yang lalu juga mencoba gitu bagaimana misalnya mengelola, memulihkan lahan gambut yang terdegradasi gitu ya, melalui pembahasan kembali, reboisasi, pengelolaan berkelanjutan, termasuk kemudian mengembalikan tanaman-tanaman lokal gitu ya, ada pemblokiran kanal, macam-macam ya, upaya-upaya yang tentu saja sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian tentu saja juga ini yang sering menjadi pertanyaan Bapak-Ibu sekalian, tadi digaris bawah oleh Dr. Luki juga, bahwa masyarakat menjadi faktor penting ya, sehingga apapun yang kita lakukan harus mempertimbangkan bahwa itu memberi benefit gitu ya kepada masyarakat lokal, sehingga bagaimana misalnya ketersediaan air itu meningkatkan peluang di bidang pertanian, untuk ketahanan pangan, meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendapatan, itu juga harus menjadi pertimbangan gitu ya. Di samping macam keanekaragaman hayati dan sebagainya, tapi masyarakat lokal juga perlu menjadi faktor penting gitu ya, bagaimana mengintegrasikan mereka di dalam setiap konsep perencanaan, pengelolaan, supaya mereka mendapatkan manfaat. Kemudian bagian yang berikut Bapak-Ibu sekalian, karena ini ada di negara kita Indonesia, dan kebetulan juga menjadi sorotan ya, itu Subak System gitu ya, dan kebetulan memang sudah di-endorse sebagai UNESCO Heritage Site, dan sistem ini menghadapi tantangan yang semakin dalam. Apa sih
Subak itu sebagai sistem irigasi air tradisional tetapi sustain gitu ya. Karena ini sudah sejak abad 9 gitu ya. Pengelolaan air persawahan paling tidak ya kita lihat gitu ya. Bahkan sudah di-endorse sebagai warisan budaya dunia sejak 2012 ya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah ini menghadapi constraint ya. Di antaranya ya memang pertanian intensif ya itu penggunaan pupuk kimia pestisida itu hasil observasi beberapa waktu yang lalu cukup mempengaruhi kesuburan tanahnya gitu ya sehingga produktivitasnya juga menurun. Kegiatan pariwisata mendorong alih fungsi lahan gitu ya. Jadi beberapa pihak mencatat bahwa konversi lahan subak itu mencapai bisa ribuan hektar per tahun gitu ya. Sehingga kalau tidak dijaga dalam tanda kutip ya, itu ya jangan sampai subak ini tinggal kenangan gitu ya. Kemudian pembangunan ya, pembangunan bahkan di hulu gitu ya, menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya air saja gitu ya. Itu kita observasi langsung, mungkin menyimpan potensi bencana alam di kemudian hari gitu ya. Di samping juga menghadapi dampak perubahan iklim yang sama gitu ya. Sehingga kenapa ini termasuk menjadi perhatian untuk kita jadikan atau kita promote menjadi tempat demonstrasi ekohidrologi kira-kira gitu. Nah, ini prinsip ekohidrologi yang apa yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama, harus ada dan mempertimbangkan tadi konsepnya tadi, tapi dalam hal ini mensinergikan berbagai sumber daya di dalam subak ya, di dalam subak salah satu subak waktu itu kita ambil subak Bengkel gitu ya karena yang kita lihat sebenarnya potensi tetapi mengalami degradasi yang cukup intensif gitu ya. Kemudian mengelola kesusahan lahan untuk berbagai jenis tanaman sepanjang tahun gitu ya. Jadi bagaimana misalnya mengelola berbagai jenis komoditas untuk sepanjang tahun. Jadi tetapi dengan variasi gitu ya. Itu yang sedang coba kita pertimbangkan supaya petani bisa mendapatkan manfaat sepanjang tahun. Jadi tidak padi sepanjang tahun gitu ya, tetapi disesuaikan ya gitu ya. Kemudian macam mengintroduksikan teknologi pertanian cerdas gitu ya. Kemarin sudah inisiasi kira-kira apa saja yang bisa ya untuk dalam skala pilot project gitu ya. Kemudian secara bertahap mengganti penggunaan tadi pupuk kimia, pestisida dan sebagainya itu dengan sistem yang lebih alami, pupuk organik dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga mengintegrasikan pengelolaan subak dengan edu dan ekowisata. Jadi karena seperti kita ketahui bersama bagus sekali Bali termasuk pulau wisata gitu ya. Ya tantangannya memang konversi lahan itu diantaranya untuk pembangunan penginapan, hotel, dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalau ingin tetap menjadi lumbung padi ya harus ada benefit yang diberikan kepada masyarakat. Ini contohnya bagaimana penguatan sistem. Jadi kita mencoba identifikasi ya subak itu ya ada airnya, ada budayanya ya, ada pekaseh ya, pekaseh pimpinan subak. Kemudian ada ritual keagamaannya, ada memang ada aspek-aspek yang harus kita prinsip Trihita Karana kalau di Bali kan ya mungkin teman-teman yang dari Bali bisa menjelaskan lebih detail ya. Jadi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, kemudian juga manusia dengan lingkungan itu konsep yang sangat bagus gitu ya. Dan itu sebenarnya praktek itu sudah berjalan begitu panjang. Hanya sekarang menghadapi constraint tantangan terkini gitu. Itu yang harus kita coba bantu gitu ya untuk memperkuat pengelolaan sistem tadi ya, irigasi itu setiap komponen dalam sistem perlu diidentifikasi dan dikelola secara tepat. Kemudian ini keterlibatan pemangku kepentingan Bapak Ibu sekalian ya ada kesempatan ya waktu itu bertepatan dengan Hari Air Dunia gitu ya untuk berkunjung ke sana kemudian sharing gitu ya. Kemudian waktu itu ada kunjungan dari Prof. Zaleski. Saya mendampingi beliau untuk melihat sebelum subak itu bisa dipromot menjadi eco-hydrology demonstration site gitu ya. Jadi betapa pentingnya pemangku kepentingan, ada pemerintah, sektor swasta, universitas, LSM dan sebagainya untuk memainkan peran yang harus terlibat aktif, ya, termasuk pemimpin subak Pekaseh dalam hal ini itu bagaimana dari hulu ke hilir ya
Kalau mau dikelola dengan baik, ya semuanya harus terlibat, kira-kira gitu. Nah, kemudian tantangan beberapa, Bapak bisa mungkin beberapa slide terakhir gitu ya, paling tidak tetap ada kendala. Kalau mau implementasi tadi ada kendala teknis gitu ya, implementasi memerlukan data yang akurat dan lengkap ya, paling tidak ya komponen-komponen tadi perlu dilihat ya, ada hidrologi, ekologi, ekoteknologi dan sebagainya tadi. Kemudian mungkin ada kendala teknis, ada kendala sosial ya, sebab itu bridging kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder perlu dibangun gitu ya. Kemudian kebijakan, tadi saya sudah singgung di depan, tapi ini juga menjadi tantangan penting. Apapun konsepnya yang bagus, kalau tidak diikuti atau didukung dengan kebijakan, sering memang ada hambatan. Ya. Kemudian potensi kolaborasi lintas sektor. Jadi terima kasih Dr. Heru, gitu ya. Ini kesempatan yang bagus juga untuk membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi ini. Inovasi teknologinya juga ada IoT untuk teknologi terkini katakanlah gitu ya, teknologi satelit dan sebagainya, inovasinya bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana dan rekomendasi dan kebijakannya, yang satu berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran untuk semua pihak gitu ya. Ya mau tidak mau, kalau mau menjadi mainstream ini harus ini. Jadi saya mendukung gitu ya upaya untuk menyampaikan apa ya seperti training, capacity building gitu ya. Itu terus diperluas gitu ya, termasuk memasukkan dalam materi kuliah gitu ya. Kemudian yang integrasi dalam kebijakan tadi sudah ini ya. Jadi bagaimana mainstream eco-hydrology nature-based solution itu bisa menjadi atau menjiwai kebijakan katakanlah gitu ya. Itu yang memang harus kita coba diskusikan dengan para pengambil keputusan baik di level pusat maupun di daerah. Kemudian juga penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat itu juga masih menjadi PR kita bersama. Tapi mudah-mudahan ya memang harus dilakukan ya. Itu tadi peran-peran semua sektor, semua pihak itu menjadi penting. Nah, kemudian sebagai catatan penutup, sebenarnya sudah cukup banyak Bapak-Ibu sekalian. Paling tidak tadi pengelolaan sumber daya air berbasis co-hydro itu merupakan pendekatan inovatif dan holistik dalam mengatasi permasalahan. Kita kembali ke alam, katakanlah gitu ya. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim tadi ya. Jadi dengan catatan-catatan tadi mengintegrasikan seluruh komponen, faktornya banyak gitu ya. Kemudian itu aja at the end of the day-nya bisa meningkatkan ketahanan, resiliensi, kemudian keberlanjutan ya sumber daya kita. Kita tidak sering terkejut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena perubahan iklim. Sebagai rekomendasi tadi, bagaimana mengintegrasikan ke dalam kebijakan, melibatkan semua pihak, meningkatkan kapasitas dan sebagainya, itu barangkali menjadi PR yang mungkin bisa kita kerjakan bersama-sama. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Budi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, saya kembalikan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Ignas atas paparannya yang komprehensif. Tadi dimulai dengan pemahaman apa itu eco-hydrology dari paling dasar pada aspek penerapan, bahkan juga disebutkan beberapa constraint gitu ya dalam penerapan eco-hydrology ini dalam kehidupan kita yang nyata. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, panitia kayaknya ada iklan yang mau ditayangkan ini, silakan. Monggo. Sebentar, panitianya belum siap, tapi nanti aja kalau sudah siap. Langsung saja mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ada dua kemungkinan atau dua opsi untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama tentu bila Bapak Ibu berkenan untuk open mic dan cukup dengan raise hand nanti akan dipersilakan untuk berbicara. Tapi juga bila sedang berhalangan untuk berbicara, pertanyaan dapat ditulis pada chat box nanti akan saya bacakan. Langsung saja silakan bagi yang mau raise hand bisa diangkat tangannya. Tapi sementara belum ada yang raise hand, saya akan tayangkan pertanyaan yang sudah masuk. Dan ini pertanyaan yang
Mana share? Pertanyaan pertama ini dari Pak Agus Suryanta. Pak Agus Suryanta ada saat ini online. Jadi monggo Pak Agus langsung saja ditanyakan ke Prof. Ignas. Daripada lewat saya nanti ada pengurangan substansi. Nggak ada Pak Budi. Sudah langsung aja di situ aja Pak Budi, silakan. Pak, saya agak kesulitan ini bacanya, tulisannya terlalu rapat. Silakan Pak Agus. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Prof. F. Ignas atas presentasinya. Ini apa namanya, Prof? Negara kita itu kan negara tropis yang air hujannya cukup banyak begitu ya. Tetapi ironisnya air hujan itu tidak termanfaatkan secara optimal. Nah, bagaimana ini penerapan ekohidrologi di negara kita itu menjadi suatu gerakan nasional supaya air hujan tidak begitu saja terbuang dan menjadi bencana begitu, Prof. Ignas. Saya pernah secara kasar itu melakukan penelitian di DTA, salah satu DTA Waduk Gajah Mungkur di daerah Sudas Keduang. Itu ternyata potensinya air yang terbuang percuma itu begitu besar dalam 1 tahun, Prof. Jutaan meter kubik bahkan. Nah, ini menjadi potensi apa namanya erosi dan sedimentasi di wilayah itu. Kalau itu diterapkan teknik ekohidrologi, mungkin itu akan sangat mengurangi apa namanya surface runoff sehingga erosi dan sedimentasi itu menjadi berkurang. Demikian Prof. Ignas, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Silakan Prof. Ignas langsung ya, saja. Dr. Budi ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Ini pertanyaannya harus dialamatkan ke semua pihak sebenarnya. Ya betul sekali. Jadi sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tadi, memang kendalanya itu kita belum bisa mengelola secara optimal memang. Itu persoalannya ya. Dan memang tidak single faktor ya Pak Agus. Faktornya banyak. Sedimentasi itu dari hulu kan ya. Tadi mungkin Gajah Mungkur, saya belum lama ke Gajah Mungkur waktu itu diundang oleh Pemda Kabupaten, gitu. Kemudian melihat dijelaskan gitu yang apa yang tadinya air itu sampai di pinggir, sekarang airnya tinggal sampai tengah jauh gitu ya, artinya berkurang jauh karena akibat sedimentasi. Nah, tentu saja itu kan tidak tiba-tiba datang gitu ya. Itu pasti ada faktor-faktor tadi gitu ya. Ada pembukaan lahan di atas, kemudian macam-macam gitu ya. Itu yang ya mau tidak mau kalau akan diimplementasikan harus mensinergikan semua aspek tadi Pak Agus. Sepakat gitu ya. Jadi termasuk banjir yang kemarin ya, itu yang mungkin sangat mengejutkan, walaupun predictable sih sebenarnya gitu ya kalau kita anu ya, itu karena secara apa ya, gradual atau paling tidak secara time gitu ya, itu kejadian yang sudah cukup lama gitu ya, hanya tinggal nunggu waktu saja, manakala kita tidak peduli terhadap siklus hidrologi tadi. Sehingga ya pengelolaan upstream-nya dikelola, masyarakat kita termasuk mungkin private sector secara bijak mengelola tidak semena-mena misalnya ya, termasuk limbah gitu ya, jangan lupa itu. Limbah itu berakibat banyak hal gitu ya, kemudian sedimen itu betul sekali sepakat ya. Kita dianugerahi banyak ya sumber daya air kita, tapi memang kita belum bisa secara optimal. Ya memang faktornya banyak termasuk kebijakan tadi. Kalau hal-hal tadi yang kita cermati tadi kita bisa lakukan, menurut saya kita bisa lebih apa ya, resilience gitu ya, lebih optimal di dalam mengelola sumber daya air kita. Mungkin itu Pak Agus, sepakat gitu ya. Intinya memang banyak hal yang masih harus dilakukan. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Terima kasih Prof. Pak Budi. Ya. Terima kasih sama-sama Pak Agus. Nah sekarang kita open mic. Yang pertama tadi saya lihat Pak Senawi SNHB dari UGM. Monggo Bapak. Matur suwun Pak Budi dan yang kami hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Senang sekali, saya sangat bangga dan sangat senang dengan materi kajian ini. Kebetulan saya alumni geografi yang sekarang sebagai dosen di Fakultas Kehutanan. Dan sudah barang tentu kajian kami adalah tentang lingkungan, kita bahas tata ruang dan tata guna lahan. Saya paham tadi bahwa apa yang disampaikan Pak Ignaz Sutopo tadi memang benar adanya dan saya mengacung jempol. Oleh sebab itu sekali lagi sangat bagus. Permasalahannya kita sama-sama tahu bahwa air adalah tenaga kinetik utama terjadinya degradasi lahan. Kalau tadi Mas pertanyaan pertama berkasus dengan Gajungkur, kami pun disertasi kami berbasis 21 subdas Bengawan Solo Hulu. Dan intinya apa? Lebih dari 60% tata guna lahan itu memang potensi percepatan degradasi lahan. Itulah, dan air penting. Oleh sebab itu saya selalu sampaikan, pengelolaan air yang baik, otomatis pengendalian erosi terjadi, dan lain-lain. Tetapi permasalahannya sekarang, mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ignaz Sutopo tadi, mungkinkah kita mendorong pemerintah lagi untuk revisi kebijakan tata ruang? Kalau tata ruang dulu, itu ada pembagian kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya. Tetapi tata ruang saat ini itu hanya berbicara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan penyangga yang Bapak sebutkan beberapa kali tadi, itu sekarang semuanya mutlak menjadi kawasan budidaya. Dan kawasan budidaya itulah sumber terjadinya degradasi lahan. Otomatis air juga akan terganggu dan otomatis degradasi lahan akan mengalami percepatan. Bagaimana menurut kita dan bagaimana mendorong pemerintah untuk lebih bijak membangun berorientasi ekonomi dan lingkungan itu benar-benar seimbang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Baik. Prof. Langsung ya, terima kasih. Pak Senawi ya, dari salam kenal Pak Senawi. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk penyelamatan yang bagus. Sepakat Pak, memang satu saat mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu Pak, saya waktu itu diundang untuk rapat intercamp gitu, lintas kementerian gitu ya. Kemudian waktu itu memang sedang membahas ya sebenarnya berkaitan dengan kebencanaan juga sih. Tapi ujung-ujungnya kalau waktu itu ya kebijakan yang sangat sektoral dari masing-masing kementerian itu sering menjadi constraint gitu ya. Kewenangan paling tidak ya. Sekarang ini kan kewenangannya terbagi-bagi gitu ya. Untuk misalnya kabupaten, kota, kemudian provinsi, kemudian pusat dan sebagainya itu. Sehingga saya sepakat bahwa waktu itu bahkan saya termasuk mengusulkan ya kalau perlu dibuat zonasi khusus gitu ya untuk ya wilayah untuk dialokasikan ke pertanian, hunian, mungkin industri, kemudian hutan lindung dan sebagainya itu dizonasi dan ditetapkan secara konsisten gitu ya. Itu yang barangkali harus dilakukan. Mungkin aturan-aturannya sudah ada Pak, tapi faktanya di lapangan gitu ya, kita sering terkejut gitu ya. Tempat-tempat tertentu yang tadinya aman-aman saja ada banjir bandang ya. Termasuk waktu itu saya termasuk yang terkejut tahun 2023 ya paling tidak ya. Itu yang Banjarmasin misalnya. Banjarmasin itu selama ini dalam rekodnya tidak pernah banjir bandang, tapi tiba-tiba ada banjir bandang, tapi setelah itu memang terjadi kerusakan yang sangat masif di hulunya. Lah barangkali itu yang terjadi juga yang Bapak kaji tadi gitu ya. Itu artinya mungkin barangkali lah ya, koridor regulasi ada, tetapi pelaksanaan terhadap regulasi itu yang sering tidak konsisten atau ya kita tidak tahu lah gitu ya, siapa yang harus disalahkan dalam hal ini, tapi paling tidak mungkin harus kembali gitu ya Pak. Intinya kalangan akademisi juga dalam tanda kutip memperkuat gitu ya argumen-argumen ilmiah komprehensif gitu ya, termasuk hitungan-hitungan yang sangat detail barangkali ya. Saya sendiri Pak mengusulkan Pak Budi Heru suatu saat kita ngobrol lebih detail untuk sampai rekomendasi itu sedetail mungkin sehingga pengambil keputusan itu tidak perlu berpikir lagi, artinya alternatifnya sudah ada. Kalau tidak lakukan ini maka akan berdampak sekian banyak misalnya kan gitu. Dan itu yang barangkali ya kalau
merujuk ke teman-teman dari negara-negara maju lah paling tidak gitu ya. Kalau mereka memberikan rekomendasi, memang alternatifnya sudah sangat detail dan memang sudah tidak banyak pilihan lagi ya. 1, 2 atau maksimal 3, tetapi sudah dihitung dengan itunya. Kerugiannya, dampaknya dan sebagainya itu sudah sangat detail. Nah itu sehingga mungkin para pengambil keputusan terbantu. Oh kalau tidak ini maka akan berdampak sekian dan sebagainya. Dan itu bisa diikuti gitu. Intinya memang sepakat Pak. Jadi sering memang walaupun aturan sudah ada, tapi ya itu tadi implementasi terhadap aturan itu yang sering menghadapi permasalahan, termasuk sinergi ya. Kewenangan barangkali ya, kewenangan menjadi PR juga dalam audiensi dengan berbagai pihak, kabupaten, provinsi, kota misalnya gitu ya. Kemudian pusat, ya sering dalam tanda kutip ini bukan kewenangan kami, kira-kira gitu ya. Jadi kadang-kadang keputusan tidak diambil karena mungkin harus koordinasi, sementara kejadiannya sudah ada kan kira-kira gitu. Iya. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ektas, Pak Iya. Senawi. Memang topiknya akan luas karena melibatkan banyak stakeholder dan juga beberapa lembaga kementerian yang terkait. Dan alhamdulillah ini webinar kita ini ternyata masuk ke radarnya Dewan Sumber Daya Air Nasional. Di sini hadir Prof. Waluyo Hatmoko. Tapi sebelum masuk ke Prof. Waluyo, selamat siang Prof. Terlebih dahulu kita dengarkan pertanyaan dari Pak Haki dari Balai P2 SDM Wilayah 1 Kemenhub Pematang Siantar. Silakan Bapak. Silakan Pak Haki. Pak Haki silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, mohon izin Pak, tadi sambil ada rapat sedikit Pak. Izin Pak, saya dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 1 Pak, Kementerian Kehutanan, yang layanannya Aceh, Sumut, dan Sumbar Pak. Begini Pak, di daerah kami Pak, di Sumut ada kota Sidimpuan, kota Padang Sidimpuan ini Pak, merupakan salah satu kota yang terdampak banjir Pak pada tahun 2024 yang lalu Pak. Jadi sebenarnya Pak, banjir di sini itu baru sekitar beberapa tahun terakhir gitu kan Pak. Jadi yang mana sebelumnya ada pembukaan lahan kira-kira Pak di hulunya. Maksud saya Pak, ini mau diskusi mungkin Pak bersama Prof. Ignas dan Bapak Ibu yang kami hormati. Menurut hipotesis saya Pak, ini selaku yang sangat suka juga mengenai ilmu hidrologi, kita sepertinya Pak perlu pengaruh utamaan pemahaman bersama Pak di level pemerintahan kita ke depannya juga. Bagaimana konsep DAS itu ya Pak? Karena memang Pak sekarang ini khususnya setelah terjadinya banyak pemekaran kabupaten, ada seperti yang saya ceritakan tadi itu Pak Sidimpuan Pak. Ternyata dia mekar dari Tapsel, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ini ibu kota yang barunya dibuat di hulu Pak. Ini Pak, di hulu yang mana hulunya DAS gitu kan Pak, DAS Batang, Subdas Batang Angkola namanya Pak. Nah jadi mau tidak mau kan Pak, kalau kita sudah buat ibu kota di hulu, itu hegemoni ataupun euforia ekonomi akan berkembang ya Pak, seperti halnya IKN yang sekarang di Kalimantan misalnya kan Pak, akan tumbuh pusat-pusat ekonomi, artinya orang akan berdatangan, perubahan fungsi lahan dan sebagainya. Nah, mungkin Pak konsep ini mungkin kita DAS, Subdas ini perlu pengaruh utamaan kembali Pak bagi level-level pemerintahan kita, bagi ini apa di sektor pemerintahan kita, sehingga ke depan terlebih apabila ada lagi pemekaran kabupaten dan sebagainya kan Pak, ini akan menjadi sumber masalah banjir dan sebagainya ke depannya kalau kita tidak rencanakan dengan bagus dari sekarang. Walaupun mohon maaf Pak, RT RW provinsi sudah bagus, tapi kalau konsep DAS ini yang tadinya kita sebutkan tadi itu Pak agak kurang kita indahkan. Maksudnya Pak, mohon maaf Pak, karena kan Pak
kita tidak ini juga ya Pak, misalnya melarang, misalnya kan Pak satu kabupaten untuk membangun gitu kan Pak. Nah, karena Pak, sudah mohon maaf Pak Haki bisa langsung siap. fokus gitu. Oh Waktunya iya, iya ya terbatas Pak. ya. Terima kasih. Baik Pak, izin Pak. Maksud kami begini Pak, mohon ininya mungkin Pak Ignas, kira-kira bagaimana solusi-solusi bagi saudara-saudara kita mungkin yang telah terlanjur gitu ya Pak untuk membangun pusat perekonomian ataupun pusat pemerintahan misalnya di hulu-hulu das. Apa kira-kira solusi-solusi ke depannya Pak? Terima kasih Pak. Saya Silakan Prof. langsung oh saja. iya, terima kasih. Ya Terima Pak kasih. Haki, terima kasih banyak. Ini Terima pertanyaan kasih. yang bagus ya. Tapi wah ini harus ditujukan kepada termasuk ini gitu ya. Tapi intinya gini Pak, semangat ya memang gini. Saya termasuk waktu itu Pak ditanya mengenai bagaimana dengan semangat apa ya pemekaran yang mungkin sampai saat ini masih terjadi. Ya. Iya. Ini termasuk harus menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia ya gitu ya. Apa tujuan dari pemekaran itu betul-betul harus kita cermati gitu ya. Karena itu berdampak kepada banyak hal gitu. Jadi termasuk kalau pemekaran itu kan ada aspek-aspek ya, bukan sekedar mungkin aspek administrasi, tetapi juga aspek-aspek pengembangan wilayahnya, sumber dayanya dan sebagainya. Ya tadi kalau menurut saya sih harus memang diperhatikan ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ke daerah Sumatera, Pak, daerah Bengkulu gitu ya. Ada wilayah-wilayah kabupaten baru yang dulu memang tidak ada dan ya pembagiannya kadang-kadang ya tapi saya tidak mencoba ini ya, bukan ya. Tetapi barangkali itu perlu dipikirkan bersama gitu ya. Berdasarkan apakah pemekaran itu ya motivasinya. Apakah itu berdampak kepada masyarakat luas? Ya kita tidak menyalahkan semua pihak, tapi betul-betul menjadi pemikiran bersama apapun yang kita putuskan, apalagi kalau udah pemekaran jadi kabupaten baru, provinsi baru misalnya, termasuk harus memperhatikan hal-hal yang tadi. Supaya apa? Supaya nanti tidak menjadi sumber dalam tanda kutip petaka baru gitu ya. Harapannya kan untuk mendapatkan kemaslahatan masyarakat gitu ya. Tapi seringnya memang kita hanya melihat dari sisi-sisi tertentu saja. Termasuk ya mungkin teman-teman yang membahas itu betul-betul harus mengintegrasikan aspek-aspek yang lebih menyeluruh. Lah ini fungsinya teman-teman peneliti akademisi ini bisa memberikan input komprehensif gitu ya, manakala. Tapi ya itu tadi sedetail mungkin memang gitu ya, termasuk mengkuantifikasi kalau perlu kurang lebihnya manfaat atau kerugiannya misalnya apabila sebuah wilayah itu dikembangkan dengan mungkin benefitnya, dampaknya dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya sepakat kita untuk bersama-sama Pak Aki untuk kita mendiskusikan ini, tapi memang harus sampai bermuara ke satu rekomendasi strategis implementatif gitu ya, supaya tidak mungkin dalam tanda kutip sekedar wacana saja sih, supaya kita bisa memberikan kontribusi ke depan. Mungkin itu Pak Haki, Dr. Budi, terima kasih. Baik, terima Terima kasih kasih. Prof. Ignas, Pak Haki. Sebelum pertanyaan berikutnya, ini iklannya sudah siap sepertinya. Monggo Pak Ali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih wrapping up dari video tadi bahwa kita Komite Nasional Indonesia IHP juga akan mengadakan kompetisi pembuatan video untuk, nah ini sayangnya untuk pemuda ini. Pemuda itu ada batas umurnya sampai 35 tahun. Jadi bagi yang sudah lebih dari 35 tahun
nitip kepada putra-putrinya untuk ikut kompetisi ini boleh. Topiknya adalah bagaimana eco hydrology dan juga local ecological knowledge ini bisa diimplementasikan di lingkungan sekitarnya, mungkin yang tinggalnya di wilayah-wilayah yang ada banyak sungai, empang dan sebagainya. Bagaimana kolaborasi antara local ecological knowledge dengan eco hydrology ini dapat bermanfaat bagi keberlanjutan ekosistem yang ada di situ. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi Prof. Waluyo sudah raise hand. Silakan Prof, langsung saja. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ignas, Pak Kapus, ya. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya tanya ini yang sampai sekarang belum terjawab ini ya. Jadi saya sebagai anggota tim teknis dari alokasi air tahunan di PU ya, dan juga di Pola Rencana, itu sering menghadapi permasalahan bahwa air itu terbatas sekali ya. Sehingga semua pengguna air harus diberi air, tapi juga amanat Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air bahwa harus disisakan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup ya itu. Nah, itu sudah ada sejak dulu sebetulnya, dan sudah ada beberapa ketentuan yang pernah ada, yaitu di peraturan pemerintah tentang sungai, yaitu sisanya itu sisakan sebesar debit andalan Ki 95%. Jadi kalau untuk irigasi diberikan debit andalan 80%, untuk pemeliharaan lingkungan misalnya di suatu bendung tidak boleh airnya dihabiskan, tapi harus dilewatkan sebesar Ki 95%, debit andalan 95%. Nah, kenyataannya untuk mendapatkan Ki 95% itu airnya untuk das yang rusak, misalnya katakan di Cimanuk, Bengawan Solo, Ki 95% itu kecil. Misalnya di Bendung Rentang, di Bengawan Solo, di Cimanuk ya, itu Ki 95 kecil, sehingga sisakan Ki 95% oke. Tapi untuk das-das yang masih bagus ya, justru das yang masih bagus di Papua, Kalimantan dan sebagainya, Ki 95-nya itu mepet hampir sama dengan Ki 80. Jadi kalau kita sisakan Ki 95, maka airnya akan besar. Ya, jadi kalau kita buat peta Indonesia, berapa kebutuhan air yang paling banyak selain irigasi ternyata adalah untuk lingkungan, yaitu Ki 95%. Karena itu banyak teman-teman kalau itu terlalu besar, sehingga misalnya untuk PLTA nggak akan balik modal lagi ya. Kalau untuk pengguna air lainnya, apa ya kita akan lewatkan air sementara sawah kita kekeringan atau ada PDAM yang nggak kebagian air, maka ada kriteria lain lagi, yaitu dari KP perencanaan irigasi KP02. Itu sangat simpel dan gampang digunakan, yaitu 5% dari air yang ada. Jadi nggak perlu ada studi, airnya ada berapa, 5% dari air yang ada itu harus dilewatkan. Gitu. Nah, pertanyaannya, kriteria yang mana yang sebetulnya sekarang ini mungkin ini di komunitas yang tepat, mudah-mudahan, yaitu di pusat limnologi, ada Pak Kapusnya juga ya. Saya kira semua concern mengenai hal ini ya. Tentunya paling ideal kalau ada kajian ekohidrologi. Jadi seberapa besar airnya, ada kajian ekohidrologi mungkin oleh pusat riset limnologi ya, untuk berbagai proyek PLTA dan lain-lain, sehingga lebih sah hasilnya ya. Tapi kalau belum ada kajian itu berapa? Apakah Ki 95% atau 5% dari air yang ada, atau ngikuti SDG dari FAO ya. Kalau di SDG FAO itu lebih keras lagi, ada petanya di mana kalau di Indonesia itu sekitar 40% daripada air yang ada itu, atau rata-rata ya, 40% dari rata-rata itu harus tetap ada untuk lingkungan. Tapi ternyata saya baca lagi bukan lingkungan yang lain, tapi lingkungan termasuk kebutuhan pokok sehari-hari manusia, untuk manusianya juga. Jadi ya wajar. Tapi dengan demikian yang SDG FAO agak sulit diterapkan, karena kalau untuk manusianya itu di Undang-Undang 17 tahun 2019 sudah jelas dituliskan bahwa ada hak rakyat atas air, yaitu sebesar 60 liter per orang per hari. Itu sebagai prioritas yang pertama. Ya, ini mohon pandangan Prof. Ignas ya. Kira-kira bagaimana kalau dalam
prakteknya ya, apakah kita masih bisa depend on Ki 95% atau boleh kita cari yang lebih praktis 5% dari air yang ada kalau belum ada kajian ekohidrologinya. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih Prof. Waluyo. Monggo Prof. Ignas bisa langsung Nggih, direspon. terima kasih. Nggih, Prof. Waluyo, ini pertanyaan sangat mendasar, penting sekali gitu ya. Kalau saya begini, Prof. Waluyo, memang ini menjadi PR kita selama ini ya. Kadang-kadang kita menetapkan, kebetulan dalam berbagai kesempatan itu saya waktu itu diajak atau dalam tim Intercam gitu untuk mungkin bukan dalam kasus ini, tapi kebanyakan kita sering memang kurang evidence base, Prof. Waluyo ya. Jadi misalnya angka 95 dan 5 misalnya itu barangkali lebih didasarkan kepada sesuatu yang lebih teoritis barangkali ya. Dengan kondisi yang barangkali ya, karena ini kan udah cukup lama ya, yang untuk tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak representatif terhadap seluruh kondisi, belum variasi dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi kalau saya mungkin forum kita semua barangkali ya melihat kembali, termasuk barangkali kalau dibutuh aturan baru, ya memetakan secara lebih detail sebenarnya. Kalau merujuk kepada berbagai negara, memang peta sumber daya itu sudah sangat detail, termasuk variasinya. Ya, saya pernah berkunjung misalnya ke, yang nggak usah jauh-jauh, misalnya ke teman-teman Korea misalnya kan ya, ada Kewater itu, bahkan itu ada di satu institusi ya untuk mengurusi air di seluruh negaranya, tapi betul-betul sangat detail, sehingga tahu berapa butuh, ada airnya berapa, variasi tahunannya berapa, kemudian perlu didistribusikan kepada siapa saja itu sangat penting. Apalagi kalau negara kita negara kepulauan ya, itu tidak bisa di dalam tanda kutip kebahagiaan. Untuk satu aturan ternyata tidak bisa. Tadi Prof. Waluyo sudah memberikan garis bawah. Ya untuk tempat-tempat tertentu cocok, tempat-tempat lain lah belum tentu gitu. Lah berarti ini harus ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Kalau toh diadakan ini ya berarti dilihat ulang gitu ya, apalagi di komunitas ini dilakukan kajian ulang, pemetaan yang lebih detail, seberapa banyak sumber daya air kita di seluruh wilayah tanah air ya, jangan lupa bukan hanya di Jawa kata gitu ya. Kita ingat ada di berbagai tempat ya. Kebetulan kalau ya dalam berbagai kesempatan bertugas ke beberapa wilayah itu ya memang sangat bervariasi. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemudian pulau-pulau kecil barangkali gitu ya, mulai dari Bali dan seterusnya itu ke timur sampai NTT, kemudian Papua, Jawa berbeda. Variasinya sangat tinggi sehingga betul-betul digelar gitu ya, data lebih detail kemudian barulah kita tetapkan. Supaya apa? Supaya jangan sampai peraturan itu kadang-kadang justru membelenggu, itu Prof. Waluyo ya. Itu yang betul-betul harus kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Karena kurang barangkali kurang, ya kita tetap apresiasi apa yang udah, tetapi eh, memang ada perubahan-perubahan, termasuk perubahan iklim yang ternyata berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air di berbagai wilayah yang sangat bervariasi, sehingga ya sudah selayaknya untuk ditinjau ulang keseluruhan secara lebih detail gitu ya. Sehingga berdasarkan itulah nanti baru bisa dialokasikan. Ya termasuk misalnya peraturan-peraturan terhadap yang bidang kualitas air gitu ya. Itu kadang-kadang akhirnya kita revisi ya. Kemarin Permenkes yang baru mengenai kualitas air ya, akhirnya dengan Pak Menteri yang baru, mungkin di sini ada Prof. Rinda juga ya. Itu akhirnya kita revisi gitu ya. Karena selama ini kan kita nginduk ke negara yang sudah sangat maju, kemudian sudah sangat established, kemudian ternyata kita kewalahan gitu lah ya. Nah, hal-hal itu yang barangkali menjadi pertimbangan Prof. Waluyo terkait dengan sumber daya air kita untuk ditinjau ulang, kemudian dilihat kembali sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin itu Prof. Waluyo catatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ignas. Prof. Waluyo bagaimana tanggapannya? Kan ini Prof. Waluyo udah share juga satu artikel yang sudah dipublikasikan, dan memang environmental flow ini menjadi sangat penting, dan Indonesia sudah menunjukkan komitmennya untuk selain memperhatikan ekonomi dan sosial, juga lingkungannya. Hanya saja memang dalam aspek teknis detail ada beberapa kendala gitu Prof, kira-kira ya. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan
tim peneliti, dari akademisi, dan juga pihak-pihak yang memang tertarik untuk menjadikan topik ini topik yang perlu didalami sehingga menjadi eviden bagi regulasi yang berikutnya bila dilakukan revisi gitu, Prof, mungkin ya. Mungkin ada yang lain, Prof, mau disampaikan? Bila sudah tidak ada, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya share lagi. Ini ada pertanyaan, ada pernyataan yang bagus dari Pak Riza dari BRIN. Ekohidrologi bisa menjadi bagian veteriner dan berkolaborasi untuk kesehatan hewan dan manusia. Baik, ini nanti bila mau ditindaklanjuti bisa berkomunikasi dengan kami. Kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Edi Pur. Bapak Edi sedang online tidak, Pak? Pak Edi, bila sedang online silahkan open mic. Rupanya tidak ada respon, saya bacakan saja. Pak Edi mengutip pernyataan Prof. Ignas, biaya mencegah lebih murah daripada kerugian dampak banjir atau kekeringan. Kita kaitkan dengan program pemerintah daerah, apakah pencegahan kekeringan atau banjir di suatu daerah dapat menjadi program wajib, yang program pemerintah pusat 5 tahun ke depan adalah ketahanan pangan. Memang akan terkait dengan anggaran, akan tetapi kembali kita lihat plus minusnya program pencegahan. Mungkin ini harapan Pak Edi Purba, apakah program-program pencegahan itu juga dapat dijadikan program wajib yang digariskan oleh Kemendagri atau oleh kementerian lain sehingga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mungkin perlu tanggapan dari Prof. Ignas terkait hal ini. Terima kasih Pak Edi Purba. Ini pertanyaan yang bagus juga ya untuk dicermati bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kami mencoba mencermati ya kalau terjadi bencana itu biaya ongkosnya ya, ongkos recovery dan sebagainya itu kan bisa dihitung ya, triliunan dan cukup besar, dan itu bukan hanya kerugian material, bahkan kerugian nyawa lah. Kalau udah nyawa kan bagaimana ngitungnya kan gitu ya. Jadi mungkin ya bagi kami paling tidak akan lebih bijak gitu ya untuk itu dicegah. Jadi biaya-biaya yang mungkin alokasi itu ya tentu saja ini berkaitan ke kebijakan anggaran juga ya, politik anggaran juga baik nasional sampai ke daerah. Itu bagaimana dibuat mekanismenya sehingga lebih ke promoting untuk pengelolaan itu jadi lebih baik, termasuk misalnya untuk mencegah kekeringan, mencegah banjir. Tapi kan berarti harus ada upaya-upaya. Lah memang problemnya ya kita ini sering politik anggaran itu sering periodik 5 tahunan, Pak. Ini menjadi kendala juga ya. Jadi kadang-kadang memang tidak ada ya kalau zaman dulu ada GBHN yang berjangka panjang ya, siapapun pemimpinnya ngikutin ya. Kalau sekarang kan betul-betul periodik 5 tahunan yang kadang-kadang memang tergantung dari siapa yang memimpin, dan kadang-kadang berlanjut tidaknya tergantung keinginan dari pihak yang memimpin kira-kira. Ini barangkali ini ya. Tetapi mungkin kalau kita sebagai forum akademisi bagaimana juga ingin bisa meyakinkan gitu ya, termasuk ya hitungan-hitungan kuantitatif termasuk kualitatif barangkali ya, untuk ini dijadikan mainstream satu kebijakan yang mendorong untuk pencegahan dalam jangka panjang dan mungkin bisa mengurangi ya. Ya sebenarnya jargon bahwa sebenarnya mencegah misalnya sakit gitu ya. Mencegah sakit itu ongkosnya lebih murah daripada kalau sudah sakit dalam konteks tertentu ya. Kemudian mengobatinya. Kira-kira gitu ya konteksnya. Hanya memang ada constraint-constraint lain yang barangkali perlu dipertimbangkan, disinergikan, dikoordinasikan dengan aspek-aspek lain gitu ya. Tapi intinya begitu sih Pak Edi ya. Semangat untuk ke depan gitu ya. Apalagi dengan apa ya, kebijakan-kebijakan baru gitu ya. Maksudnya ada peluang ya bahwa untuk hal-hal yang utama gitu ya. Utama yang penting ya. Untuk tapi paling tidak itu harus yang berjangka panjang. Mungkin itu Pak Edi, Dr. Budi, terima kasih. Terima kasih Prof. Ignas, semoga menjawab Pak Edi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, kita scroll. Dari Pak Dino. Pak Dino sedang online?
bisa open mic, silakan Pak. Pak Dino. 1, 2, 3, tidak respon. Saya bacakan. Bagaimana penerapan pendekatan ekohidrologi di wilayah pulau kecil dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak intrusi air laut yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Demikian Pak Prof. Ignas, silakan. Ya, terima kasih Dr. Budi. Pak Dino Gonzales, teman satu rumah ini. Ya, prinsipnya pendekatan ini bisa multifungsi ya, Pak. Tergantungnya, termasuk ini menjadi pemikiran tadi salah satu fokus area untuk pulau-pulau kecil gitu ya. Bagaimana meningkatkan buffer zone, pulau-pulau kecil, mangrove, kemudian menata sumber daya air ya. Di pulau kecil biasanya sering ya. Kalau udah kecil biasanya mungkin bahkan tidak ada sungai barangkali ya. Hanya memang kalau pulau-pulau kecil yang memang sudah berhuni ya barangkali betul-betul perlu diperhatikan keseimbangan ekosistem penggunaan air ya, termasuk tadi disebut intrusi lah, walaupun kalau pulau kecil kadang-kadang jaraknya juga sangat dekat gitu ya. Tapi intinya sangat memungkinkan nanti kita bisa diskusi lebih jauh, bahkan dalam waktu dekat kita memang fokus untuk mencari lokasi yang sesuai untuk menjadi develop eco hydrology demonstration site ya untuk pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama sumber daya airnya yang berkelanjutan gitu ya. Bagaimana misalnya memanfaatkan air yang ada, mengelolanya, mengolahnya kalau dibutuhkan, termasuk air hujan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal Pak ini termasuk tadi intrusi air laut, kemudian muka air ya itu termasuk yang menjadi bagian-bagian penting. Tapi intinya dengan konsep aspek-aspek tadi itu dan itu juga dipakai di tempat-tempat lain. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan teman-teman dari Solomon Island ya. Solomon Island itu pulau-pulau kecil negara tapi pulau-pulau kecil ya di sebelah timur Papua Nugini yang juga pengen mengembangkan itu ya, mengimplementasikan konsep itu ekohidrologi khusus untuk pulau-pulau kecil. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Terima kasih Pak Dr. Budi ya, Pak Dino. Terima kasih Prof. Ignas. Yang berikutnya ini ada pernyataan dari Pak Amin Sunarhadi dari UNS. Berkembangnya perkotaan memerlukan masuknya rekayasa lingkungan, misalnya penyiraman otomatis dengan IoT, biopori, panen hujan, dan lainnya. Faktor kultural manusia perlu pendekatan lebih lanjut. Saya pikir ini adalah pernyataan yang kita semua sepakat dan terima kasih atas masukannya Pak Amin. Yang berikutnya ini agak hot ya saat ini dari Pak Ipin di Ternate. Pak Ipin sedang online tidak ya? Pak Ipin? Ya, online. Silakan mungkin disampaikan secara langsung ke Prof. Ignas. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Saya dari Ternate, tapi saya coba menyampaikan gambaran tentang hidrologi atau sungai di Halmahera, terutama di das lingkar tambang nikel. Ya mungkin lagi marak pemberitaan tentang pencemaran sungai akibat indikasi aktivitas tambang nikel. Nah, di Halteng, Halti maupun Halsel. Nah, aspek mitigasi itu kan sangat penting dilakukan, dan salah satu aspek mitigasi itu adalah bagaimana ketegasan dalam penerapan regulasi Undang-Undang 17 2019. Nah, bagaimana Pak Prof ketegasan pemerintah terkait dengan penerapan Undang-Undang 17 dalam konteks untuk memitigasi bencana hidrometeorologi yang mungkin saya terjadi di das di lingkar tambang. Sebagai informasi, sungai-sungai di wilayah Halmahera Tengah karena masuk dalam wilayah strategis, wilayah sungai strategis nasional. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih
Pak Ipin. Lanjut saja, Prof. Ignas, silakan. Panji, terima kasih. Ya, Pak Ipin, ini pertanyaan penting, gitu ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, aturan pasti sudah ada, ya, koridornya. Hanya masalahnya itu tadi, bahkan ini yang lagi rame nih, bukan hanya dia, bahkan di Raja Ampat ya, kemarin itu sampai pencabutan IUP ya. Gitu, lah itu tadi gitu ya. Problemnya aturannya ada, tapi sering aturan itu ditabrak gitu ya. Nah ini tentu saja konsistensi dari regulator penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah, bagaimana untuk menjaga sumber daya alam kita, ya bukan hanya sumber daya air ya. Kalau tadi bagaimana menjaga keseimbangan ya, oke, wilayah-wilayah tertentu ada izin untuk ditambang, tapi jangan merambah ke tempat-tempat lain yang memang tidak diizinkan kan gitu. Kalau IUP-nya udah diizinkan, pasti sudah ada AMDAL dan sebagainya mestinya ya. Dan itu mestinya sudah ada hal-hal yang harus ditaati, misalnya sekian kibik dan macam-macamnya itu tidak ada. Hanya memang dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya pernah diminta untuk melihat observasi ke tempat-tempat itu juga ya. Yang memang kadang-kadang banyak hal ya, banyak hal di lapangan yang mengakibatkan itu tadi terjadi kerusakan ekosistem gitu ya, yang parah ya, bukan hanya sekedar tapi yang parah sehingga terjadi misalnya bencana banjir, longsor gitu ya, banjir longsor belum lama yang di Cirebon kalau salah ya, itu terus ditutup misalnya. Itu ada hal-hal yang barangkali tidak diperhatikan ya. Walaupun aturannya mestinya sudah ada ya di setiap wilayah, aturan baik rujukan peraturan nasional ya, mungkin PP dan seterusnya sampai turunannya sampai ke daerah. Tapi problemnya bagaimana menjalankan aturan itu sesuai dengan koridornya, itu menjadi persoalan kita di berbagai tempat ya. Mungkin bukan hanya di tempat Pak ini ya. Sehingga itu meningkatkan itu Pak, meningkatkan kesadaran semua pihak ya. Ada kesadaran penyelenggara negara, ada private sector yang mengelola, kemudian masyarakat juga, kemudian akademisi dalam memberikan input-input terkini yang relevan, kemudian yang detail juga, itu akan menjadi bagian penting untuk menjaga ekosistem kita ke depan. Mungkin itu barangkali Pak Ipin. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ignas, Pak Ipin. Pertanyaan berikutnya ini ada Pak Teddy, sudah resen. Silakan Pak Teddy Sudinda dari BRIN. Silakan, masih Ya. mute Pak. Iya, iya. Oke, sudah Suara saya terdengar Pak Budi? sudah jelas Bapak. Silakan. Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Kebenaran saya agak telat hadirnya nih. Agak telat hadirnya baru setelah presentasi berlalu nih Prof. Ignatius ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin bertanya nih karena saya lihat bahwa topiknya sangat menarik sekali ya, dilihat dari judul yang diberikan ya, bahwa pengelolaan sumber daya air berbasis ekohidrologi, meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko perubahan iklim. Kita tahu bahwa perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting sekali ya kita lakukan ya. Nah kemudian ini Prof. Ignas saya akan menanyakan ya, mungkin kalau misalkan secara teoritis bahwa berbasis ekohidrologi, yang pasti dengan ekohidrologi akan menyeimbangkan ekosistem ya Pak ya. Intinya jadi benar-benar siklus hidrologinya pun akan berlangsung dengan baik. Nah pertanyaan saya, kita lihat dari kondisi saat ini ya, mungkin kalau kita lihat dalam suatu perencanaan penanggulangan banjir, misalkan kita ada sungai ya, sungai itu kan sebenarnya awalnya adalah sungai itu benar-benar kondisi alami ya, Prof ya. Alami di mana belum ada perubahan fungsi lahan. Kemudian dengan adanya perubahan fungsi lahan akhirnya akan menimbulkan debit yang akan besar. Nah, kemudian debit yang besar itu dilakukan dengan mengupayakan dengan infrastruktur lah, istilah naturalisasi gitu ya. Bukan naturalis tapi istilahnya normalisasi. Nah, kaitannya ini mungkin Prof. Ignas ya. Kira-kira dari Prof. Ignas sendiri bagaimana pemahamannya ya? Apakah dalam kondisi saat ini
akan lebih baik dalam menangani terhadap banjir itu, apakah naturalisasi atau normalisasi? Karena saya kaitannya, kebetulan saya banyak riset ya melakukan kaitan dengan konservasi ya Pak ya. Konservasi kami telah banyak melakukan seperti misalkan membuat suatu sumur resapan, waduk resapan, kemudian parit resapan, kemudian sumur injeksi. Ini kaitannya adalah tadi mengembalikan keseimbangan alam ya. Yang kemudian kita tahu bahwa banyaknya perubahan fungsi lahan yang menimbulkan suatu keseimbangan hidrologi akan terganggu. Mungkin itu Prof. Ignas mungkin bisa memberikan suatu pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teddy untuk pertanyaannya ya. Ini merefer kepada diskusi yang lalu ya. Jadi memang untuk daerah urban khususnya ya. Jadi memang jadi tantangan gitu ya, manakala daerah urban itu tidak dibangun mengikuti perencanaan tertentu di waktu-waktu yang lalu. Atau master plan lah paling tidak. Atau mungkin barangkali ada master plan tapi tidak diikuti. Kecuali ya dari berbagai diskusi gitu ya. Kita ini untuk kota-kota di Indonesia, kecuali wilayah-wilayah baru gitu ya. Itu berkembangnya memang dalam tanda kutip sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya, gitu ya. Pemerintah daerahnya gitu ya. Sehingga begitu terjadi kendala bencana, khususnya banjir kalau di wilayah urban, itu baru berpikir, kenapa banjir terjadi? Nah, sebenarnya kalau merujuk kepada waktu-waktu yang lalu, apalagi mungkin ada konsep-konsep pengelolaan peninggalan zaman dulu ya, sebenarnya mestinya sudah ada gitu, bahwa wilayah-wilayah tertentu itu cocok hanya untuk daerah penampungan air, daerah resapan air, saluran air, kemudian ada wilayah pemukiman, ada wilayah industri dan sebagainya gitu ya. Tapi yang terjadi adalah tidak seperti itu, seperti katakanlah mungkin Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek gitu ya. Hingga bahkan air pun tidak ada tempatnya gitu ya. Tempat-tempat tertentu kemarin bahkan dilihat bangunan itu ada di atas saluran air misalnya kan gitu. Jadi bagaimana air tidak akan meluber keluar kan gitu ya. Sehingga makanya istilah tadi ya, misalnya air jalur air yang disebut infrastruktur hijau kalau di daerah urban itu termasuk sebenarnya jalur sungai, sempadan dan sebagainya. Sungai itu mestinya bahkan ada sempadannya. Kanan kirinya mestinya tidak ada bangunan gitu ya. Yang ideal memang begitu, atau yang optimal lah katakan gitu ya. Disebut ideal 100% udah susah kalau. Sehingga itu yang apakah itu mau disebut apa ya? Ya mungkin naturalisasi dalam arti supaya itu back to nature gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya semangatnya adalah bagaimana itu dikelola dari hulu ke hilir supaya friendly kepada kita sebagai pemanfaat atau penggunanya gitu ya. Nah itu yang sering tidak terjadi di tempat bahkan di kota-kota besar ya. Mungkin perencanaan dulu bahkan sudah ada ya. Kalau kita lihat kemarin yang teman-teman para periset akhirnya melihat gitu ya. Kenapa misalnya Bekasi yang tidak pernah banjir sangat hebat, tiba-tiba banjir di tempat-tempat yang mungkin harusnya tidak terjadi gitu. Nah itu kan kalau dalam tanda kutip hitungan waktunya, ya sebenarnya tinggal ngitung hari saja istilahnya, ya, menghitung hari kayak lagunya. Sementara di atasnya terbuka lahan yang konversi lahannya luar biasa gitu ya, lambat laun, kemudian di tengah sampai hilirnya juga pembangunan yang masif, lah air kan tidak ada tempat gitu ya, tidak ada tempat bahkan untuk mengalir sampai ke laut tidak ada tempatnya. Ya mau tidak mau pasti mengenangi ke daerah-daerah sekitarnya. Sebenarnya secara teoritis sudah bisa dihitung gitu Pak Teddy gitu ya. Hanya masalahnya apakah itu akan ditindaklanjuti di dalam skala kebijakan dan kemudian dilakukan, lah itu menjadi persoalan lain. Jadi persoalannya bukan hanya masalah pengelolaan air ya sudah menjadi ini kita lah gitu ya, ragam kita misalnya. Tapi masih banyak aspek, ada bahkan ya masyarakat pun susah untuk pindah dari tempat yang harusnya menjadi jalur air misalnya kan ya, termasuk pembangunan gedung, mal dan sebagainya yang harusnya adalah tempat resapan air kan itu banyak terjadi ya. Kalau kemarin teman-teman menunjukkan peta-peta di waktu-waktu yang lalu
adalah pound-pound atau waduk atau embung-embung kecil tampungan air, tapi beralih fungsi menjadi mall, menjadi bangunan dan sebagainya. Yang notabene ya kita apakah tidak tahu atau secara sadar itu mengundang bencana di kemudian hari, hanya tinggal menghitung waktu saja. Sehingga harus kembali Pak, kalau mau diistilahkan itu ya, kalau back to nature ya mungkin natural, kembali ke siklus alam tadi ya. Ekohidrologi kan nature based solution, bahkan sekarang Bappenas sudah mulai mendiskusikan nature based solution, kembali kepada solusi alam gitu ya, yang sebenarnya bisa ngatur diri. Ya, kita harus mencontoh itu, ya kita harus ikuti, mestinya begitu. Sehingga lah itu harus didukung oleh tadi kajian-kajian itu yang untuk meyakinkan pengambil keputusan paling tidak bahwa ini harus dilakukan untuk kembali di dalam mengelola sumber daya air kita. Mungkin itu Pak Teddy, terima kasih. Terima kasih Prof. Ignas, Pak Teddy atas diskusinya. Ya. Prof. Ignas, Prof. Ignas kan banyak pengalaman di level nasional, regional, maupun di global, dan di UNESCO sendiri, ekohidrologi ini sudah menjadi mainstream gitu dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait sumber daya air, terutama under climate change. Nah, bagaimana Prof. Ignas melihat prospek ke depan Indonesia ini dalam rangka mencapai Indonesia Emas, karena Indonesia Emas tidak akan bisa tercapai kalau pengelolaan sumber daya airnya tidak mensupport. Nah, bagaimana Prof. Ignas melihat prospek penerapan ekohidrologi ini dalam mengamankan pasokan air dan juga mencegah kerusakan akibat air, sehingga kita dapat secara smooth gitu landing di Indonesia Emas 2045. Gitu, Prof. Ignas. Terima kasih. Wah, ini pernyataan gong ini, Dr. Budi ya. Luar biasa, pertanyaan bagus sekali, dan ini menjadi gong ininya ya. Intinya memang harapan kita, Pak Budi, ini bagaimana mainstreaming ya. Memang butuh waktu, tantangan juga ya untuk pendekatan ini ya bisa dipahami gitu ya. Ada understanding, kemudian direkognisi, kemudian di semua level barangkali ya. Karena ini upaya-upaya kalau di regional gitu ya, negara-negara yang cepat menangkap gitu ya, itu sudah mendapatkan banyak manfaatnya lah ya, kayak termasuk teman-teman dari Malaysia gitu ya, termasuk misalnya sangat ada dukungan banyak gitu ya dari pengambil keputusan untuk diimplementasikan. Nah, ini memang menjadi tantangan, tapi oke, kita tetap berupaya, bahkan termasuk misalnya memasukkan konteks ilmu ekohidrologi itu ke platform pendidikan gitu ya, mulai dari dini, usia dini sampai ke perguruan tinggi, itu dari sisi pendidikan, praktek-prakteknya bekerja sama dengan berbagai komunitas, dari sisi risetnya juga bekerja sama dengan berbagai pihak gitu ya, termasuk baik ya di BRIN sendiri, di perguruan tinggi, kemudian juga pengambil keputusan gitu ya. Sebenarnya seluruh komponen tadi pentahelix itu perlu disinkronkan gitu ya, untuk menjadi pemahaman bersama bahwa paling tidak saya sih sangat mengapresiasi, menyambut baik misalnya Bappenas sudah mulai mendiskusikan nature based solution ya. Karena sekarang kalau terminologi UNESCO itu eco-hydrology nature based solution gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting dan fundamental untuk dijadikan pijakan gitu ya, dengan berpatokan pada aspek-aspeknya tadi. Ada kan bukan hanya ngurus airnya saja, tetapi ada aspek-aspek lain, ada ekologi, ada teknologinya, ada sosial ekonomi budayanya, itu yang harus diintegrasikan. Dan ini memang butuh waktu, butuh proses, kemudian butuh sinergi berbagai pihak. Tapi mudah-mudahan kita terus bergerak, Dr. Budi, untuk kita menyongsong istilahnya landing smoothly tadi Indonesia Emas, tapi juga didukung oleh pengelolaan. Apalagi ini sebenarnya kebetulan kasus-kasus yang cukup besar terjadi kebencanaannya, baik dari sisi hidrometeorologi, tetapi juga kebencanaan yang related ya, water related disasternya kan juga cukup banyak ya, oleh akibat tadi praktek-praktek penambangan, praktek-praktek pencemaran dan sebagainya, itu memang harus disinkronkan dengan semua pihak.
Mungkin itu, Dr. Budi, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ignas. Jadi tidak perlu saya sarikan lagi karena tadi sudah merupakan paragraf penutup gitu ya dari Prof. Ignas atas paparan mengenai ekohidrologi, bagaimana perannya dalam meningkatkan ketahanan air under climate change yang akan kita hadapi semakin ke depan kemungkinan akan menjadi semakin ekstrim, dan tahun 2045 saat ini kita sudah di 2025, tinggal 20 tahun lagi, semoga kita menjadi para aktor yang turut berpartisipasi positif terhadap upaya pencapaian tersebut. Terima kasih sekali lagi Prof. Ignas atas sharing, pemikiran maupun diskusinya. Semoga memperkaya pemahaman, wawasan dari para peserta webinar ini. Karena Pak Kapus berhalangan untuk menutup, maka izinkan saya sekaligus menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu partisipan peserta webinar, nanti paparan dari Prof. Ignas akan di-share dan link sharingnya sudah saya tulis di chat box. Nanti silahkan diunduh di sana. Untuk rekaman webinar ini nanti dalam waktu beberapa hari ke depan akan ditayangkan juga di kanal YouTube Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.